Pemirsa, netralitas ASN perangkat desa hingga aparat TNI Polri tak bisa ditawar selama pemilu 2024. Bahkan aturan hingga sanksi tegas telah diterapkan. Lalu mengapa muncul skeptisme dari masyarakat hingga perhatian khusus dari pengawas pemilu akan hal ini? Berikut ulasannya untuk Anda. Pemirsa, netralitas ASN hingga TNI Polri tengah menjadi sorotan jelang pemilu 2024. Bahkan muncul skeptisme dari masyarakat hingga perhatian dari pengawas pemilu. Lalu apa kata fakta? Secara umum netralitas ASN dalam pemilu sudah diatur dalam 3 peraturan sekaligus. Mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemilu, lalu disiplin PNS hingga kode etik PNS. Kemudian untuk netralitas TNI juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang TNI, lalu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilu. Sementara itu untuk netralitas Polri juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, hingga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sejumlah oknum polisi diduga mulai tidak netral jelang pemilu mendatang. Namun, dugaan tersebut dibantah oleh Kabahar Kampolri Komjen Pol Fadil Imran. Apa benar ada komandan yang memerintahkan bawahannya berpihak kepada caleg tertentu, atau partai tertentu, atau capres tertentu? Apa benar seperti itu? Siapa? Kan katanya banyak. Nanti akan kami klarifikasi, Pak. Sementara Panglima TNI Jenderal Agus Subianto tegas menyampaikan setiap anggota TNI yang ikut berpolitik praktis akan disangsi. TNI yang aktif tidak boleh berpolitik praktis. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, apabila berpolitik praktis itu akan ada sanksi. Sanksinya sanksi pidana ataupun teguran dari komandan satuannya. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia mencatat indeks kerawanan isu netralitas ASN di pemilu 2024. Ada 10 provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi di Indonesia. Untuk yang pertama ada Provinsi Maluku Utara dengan skor maksimal 100 poin. Kemudian di posisi kedua ada Provinsi Sulawesi Utara dengan skor 55,87 poin. Dari posisi ketiga ada Provinsi Banten dengan skor 22,98 poin. Dan di posisi keempat ada Provinsi Sulawesi Selatan dengan skor 21,93 poin. ASN tidak netral dalam pemilu bukan sekedar dugaan belaka. Faktanya di tahun politik sebelumnya, yakni 2020 hingga 2022, ada 2.000 lebih ASN dilaporkan. 1.600 diantaranya terbukti melanggar dan telah dijatuhi sanksi. ASN ini dia punya kekuasaan itu harus dibatasi khususnya dalam penyelenggaraan pemilu ke depan. ASN juga banyak dan menentukan roda pemerintahan, ya, roda pemerintahan, bentuk pelayanan, kemudian juga bentuk-bentuk kekuasaan wilayah, pengendali wilayah itu ada di ASN. Jika kemudian penggunaan program pemerintah untuk kepentingan peserta pemilu tertentu, maka bisa kena tindak pidana jika dilakukan pada saat kampanye dan sesudah masa kampanye, menjelang rekapitulasi, menjelang pemungutan dan penghitungan suara. Baik PNS maupun P3K, teman-teman TNI, penjaga pertahanan kita, patriot bangsa kita, teman-teman polisi yang menjaga keamanan kita, jadilah pelayan, pengayom, dan juga pelindung warga negara tanpa melihat pilihan politik. Saking rawannya netralitas ASN dalam pemilu 2024, kini pose berfoto pun telah diatur. Selama masa pemilu 2024 ini, para ASN dilarang berfoto dengan gaya ini. Yang pertama, gaya dengan jari jempol ke atas. Kemudian gaya dengan menyimbolkan bentuk telepon. Kemudian gaya dengan jempol dan juga telunjuk ke atas. Kemudian gaya dengan berbentuk hati atau sarang heo. Kemudian gaya dengan berfoto 5 jari. Kemudian gaya dengan tangan berbentuk fist atau 2 jari.
Kemudian gaya dengan berfoto satu telunjuk ke atas. Dan satu lagi yang tidak boleh adalah gaya dengan tangan berbentuk metal. Dan pose yang hanya diperbolehkan adalah gaya dengan seperti ini atau kepalan tangan. Jumlah ASN begitu banyak, terlebih posisi dalam pemerintahan. Penyalahgunaan kekuasaanlah yang menjadi kekhawatiran jika ASN tidak netral. ASN hingga TNI Polri yang tidak netral akan dikenakan sanksi berupa sanksi sedang hingga sanksi berat. Untuk sanksi sedangnya berupa penundaan kenaikan gaji, kemudian penundaan kenaikan pangkat, hingga penurunan pangkat selama 1 tahun. Kemudian untuk sanksi beratnya adalah dikenakan penurunan pangkat selama 3 tahun, kemudian pemindahan dalam rangka pembebasan jabatan, kemudian adalah penurunan jabatan hingga pemberhentian. Saya kira tidak ada yang bisa menjamin bahwa ASN 100% netral. Karena apa? Karena yang pertama tentu kalau statement Presiden Jokowi mengatakan bahwa aparatus negara ini harus netral. Ya saya kira netralitas itu kan tidak berada di ruang hampa kan. Dia harus paralel, harus linier dengan apa yang terjadi di lapangan. Nah sekarang dengan background kontestan pemilu yang mayoritas adalah bagian dari kekuasaan itu sendiri, ditambah juga ada putra Presiden Jokowi. Pertanyaannya kan bagaimana aparatus negara bisa berlaku netral? Kan itu kira-kira pertanyaannya. Nah oleh karena itu kita mendorong sebetulnya Bawaslu juga kan di Undang-Undang Pemilu sudah tegas diatur bahwa salah satu fungsi Bawaslu adalah melakukan pengawasan terkait dengan netralitas penyelenggara. Ya saya kira Bawaslu harus proaktif lagi termasuk dalam melakukan tindakan pencegahan agar kasus netralitas ASN ini tidak berulang dari pemilu ke pemilu. Nah kenapa pelanggaran terhadap netralitas ASN ini seringkali muncul? Salah satu yang cukup fenomenal alasannya adalah karena adanya tukar guling terkait dengan promosi jabatan. Netralitas aparatur sipil negara atau ASN tengah menjadi sorotan seiring makin dekatnya pemilu 2024. Kekhawatiran fenomena politisasi birokrasi bisa saja terbukti apabila pengawasan ASN ini tidak diperkuat. Saya Faisal Renaldi bersama juru kamera Dipo Andum Nuharom. Sampai jumpa di Apa Kata Fakta selanjutnya.